Minasan, chapter 15 Jujutsu Kaisen Modulo telah rilis dengan judul Sebuah Teknik Terlarang Telah Digunakan, di mana kita kembali diperlihatkan kemunculan Mahoraga setelah disummon oleh Yuka Okkotsu untuk melawan Dabla dalam pertempuran terakhir. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada chapter kali ini kita mendapatkan sampul berwarna yang memperlihatkan Maru dan Tsurugi yang sudah siap bertarung, sedangkan di belakang mereka ada Dabla dan Yuka. Tertulis pada cover berwarna, bertarung sebagai saudara dan sebagai pejuang, siap mengorbankan segalanya. Tertulis pada panel awal, bumi versus luar angkasa menuju pertempuran terakhir. Chapter pun dimulai di mana seorang pilot telah menuju ke pesawat. Kita lalu melihat tatapan Yuka yang begitu tajam. Ternyata Mino menemani Yuka Minasan. Mereka berdua telah berada di sebuah bandara. Di sini Mino membawa kursi roda yang akan digunakan oleh Yuka. Mino pun bertanya, apakah mereka akan menggunakannya? Mendengar itu Yuka hanya tersenyum lalu berterima kasih kepada Mino. Ketika pesawat telah terbang, Yuka berdialog. Jika dia benar-benar akan bereinkarnasi, maka Yuka ingin menjadi kakak perempuan Tsurugi. Di sini, Yuka telah duduk di kursi roda, ditemani oleh Mino serta beberapa orang lagi Minasan. Yuka kembali berdialog bahwa dia selalu mengerti apa yang dibutuhkan oleh kakaknya. Terlebih lagi, Yuka sudah 16 tahun bersama dengannya. Yuka selalu mengalah untuknya, membiarkannya memilih cemilan terlebih dulu, mengajarinya semua trik curang dalam game, dan dia juga mengajarinya pelajaran sekolah. Padahal kenyataannya, itu adalah Tsurugi Minasan. Yuka terlihat melamun, namun matanya berbinar. Dalam hati dia berkata, jika Tsurugi tidak terlalu baik sebagai kakak laki-laki. Mino pun melihat Yuka melamun sampai tertunduk dan hanya bisa memanggil namanya. Sontak Yuka berkata, Aniki. Sehingga Mino berkata, Tsurugi. Di saat Yuka menatap Mino, rambutnya menghalangi sehingga wajah Mino pun tidak terlihat. Di sini Yuka mulai berbicara sendiri Minasan. Dengan tersenyum Yuka mengatakan bahwa dia sudah bilang agar Tsurugi tidak datang ke tempat pertarungannya. Bukan karena dia ingin terlihat kuat, namun Yuka merasa jika memang ada saat-saat di mana dia tidak ingin siapapun melihat wajahnya. Yuka berkata bahwa Tsurugi adalah tipe yang merasa senang membantu dengan bilang ke perempuan bahwa mereka lebih imut tanpa make up. Mendengar itu, Mino pun mulai kebingungan. Lalu Yuka kembali berkata bahwa Tsurugi benar-benar tidak mengerti perempuan, atau bahkan pada adik perempuannya sendiri. Mata Mino pun mulai berkaca-kaca karena dia tahu jika keadaan Yuka sudah separah itu Minasan. Mino lalu memegang tangan Yuka erat-erat lalu meminta maaf hingga 2 kali. Kita pun diperlihatkan sebuah transisi ke masa lalu di mana Tsurugi tampak memegangi tangan Yuka yang menangis. Lalu Tsurugi saat itu membujuk adiknya untuk tidak menangis karena itu sebenarnya bukanlah masalah yang besar. Dalam hati Yuka berkata bahwa dia hanya ingin membantu seorang temannya yang diserang oleh kutukan kelas rendah yang bahkan tidak memiliki peringkat. Yuka pikir dia bisa menanganinya sendiri. Yuka rasa dia tidak akan mati meski Tsurugi tidak datang. Tapi temannya mungkin saja mati. Yuka hanya bisa berpegang pada kebaikan Tsurugi karena Tsurugi tidak pernah menyalahkan dirinya. Kita lalu diperlihatkan banyak gagak yang berterbangan di atas kota Tokyo Minasan. Dabla lalu bertanya kepada seseorang, apakah dia prajurit yang terpilih? Kita pun diperlihatkan seseorang yang sangat mirip dengan Mei Mei, bahkan para gagak terbang di sekitarnya. Orang itu lalu menjawab, tidak pada Dabla, karena dia hanyalah orang tua yang sudah rapuh. Kedatangannya dalam pertempuran terakhir untuk memberi salam sebagai perwakilan para shaman Jujutsu yang ada di bumi. Lalu dengan tersenyum, orang itu pun mengaku sebagai Uwi Minasan. Dia adalah kepala Shin Kageryu atau New Shadow Style. Bahkan di sini Uwi meminta izin kepada Dabla untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada raja dari dunia lain itu. Saya sebenarnya tidak paham.
mengapa orang yang mirip dengan Mei Mei ini justru mengaku sebagai Uwi Uwi. Satu-satunya jawaban yang paling realistis adalah teknik bawaan Uwi Uwi, yaitu transfer spasial. Jadi di satu sisi, Uwi Uwi sanggup menyembunyikan dirinya dan orang lain dengan selembar kain, bahkan Uwi Uwi dapat memindahkan dirinya dan orang lain ke lokasi lain. Tapi, jika Uwi Uwi diizinkan, maka dia dapat menargetkan hanya jiwa yang memungkinkannya untuk menukar jiwa target yang ditandainya tanpa mengubah bentuk tubuh mereka. Dengan kata lain, sebelum Mei Mei mati, dia telah mengizinkan Uwi Uwi untuk menggunakan tubuhnya yang telah menua itu Minasan. Dengan tatapan curiga, Dabla pun bertanya, "Rasa terima kasih?" Uwi Uwi lalu menjelaskan pada Dabla bahwa sekitar 70 tahun lalu, gelombang kekuatan mengerikan mengguncang negeri ini. Setelah itu, dunia yang normal perlahan kembali dan kedamaian yang bahagia pun tiba. Tak lama kemudian, semua orang melupakannya. Misalnya, apa itu kekuatan? Apa itu keperkasaan? Anak-anak ini tidak tahu puncak kekerasan yang bisa dicapai oleh makhluk hidup. Kita pun melihat 3 anak kecil Minasan, yang satunya mirip Uwi Uwi dulu, satunya mirip dengan Mei Mei kemasan saset, dan yang di tengah justru seperti gabungan antara Uwi Uwi dan Mei Mei. Aduh, apa yang telah Uwi Uwi dan Mei Mei lakukan selama 70 tahun? Uwi Uwi melanjutkan bahwa Dabla pasti mampu memperlihatkannya teror sejati dari kutukan yang mengalir di dasar tubuh mereka. Dengan tenang, Dabla justru menjawab, tanpa lawan yang layak, dia tak bisa menunjukkan apapun yang pantas untuk dilihat. Karena dengan lawan yang tidak kuat, semuanya akan berakhir, bahkan sebelum Dabla sempat menunjukkan kemampuannya. Kemudian Uwi Uwi meyakinkan Dabla untuk tidak perlu khawatir. Uwi Uwi sangat yakin jika Dabla pasti akan puas. Begitupun juga dengan kesepiannya, pasti akan tersembuhkan. Wah, saya jadi curiga Minasan. Bisa saja posisi Uwi Uwi di sini sebagai penyelamat Yuka. Jika keadaannya sudah tidak bisa dihadapi oleh Yuka, maka Uwi Uwi dengan cepat memindahkan Yuka ke tempat yang jauh. Tapi ya, itu namanya curang juga sih. Kan ini duel ala Deskunte. Lalu kita pun melihat pesawat yang terbang tepat di atas Dabla. Kemudian door unlock light telah menyala dan pintu kargo pun mulai terbuka. Di sini Yuka sudah sangat siap. Namun Mino, dia justru menahan tangisnya melihat Yuka yang berada di udara. Yuka lalu tersenyum manis dan kembali berkata dalam hati, jika dia benar-benar bereinkarnasi, maka dia tetap ingin menjadi adik perempuan Tsurugi lagi. Pesawat yang dia gunakan sudah terbang menjauh, dan Yuka terjun bebas dengan kursi roda yang sudah terlepas. Ketika Yuka membuka matanya, dia mengingat kakaknya yang tercinta. Yuka pun menutup mata sambil mengeluarkan air matanya. Di saat Yuka mendarat di tanah, ada beberapa shikigami seperti serigala yang melolong dan katak yang memekik, membuat Dabla menatap ke arah Yuka saat itu juga. Dengan wajah yang serius, Yuka pun meminta maaf kepada Dabla dan langsung merapalkan mantra Furube Yura Yura Yatsuka no Tsurugi Ikai Shinso Makora. Kita pun diperlihatkan bagaimana Yuka tenggelam ke dalam bayangan. Dan inilah dia, kemunculan The King of Shikigami, Mahoraga. Tentu saja tidak ada yang berubah dari Mahoraga. Dia masih tetap seram dan powerful Minasan. Tanpa basa-basi, Dabla melompat ke udara dan langsung menyerang menggunakan teknik terkutuknya yang tampak seperti cahaya terang. Serangan itu langsung menembus tubuh Mahoraga hingga membuatnya berlumuran darah. Namun, wajah Dabla begitu terkejut Minasan. Dijelaskanlah bahwa teknik terkutuk milik Dabla Karaba adalah cahaya, niat membunuh yang memiliki massa nyata. Diwariskan di antara klan Deskunte, sesuatu yang mustahil dapat diungkapkan oleh manusia bumi. Kita lalu melihat Mahoraga yang tampak kesakitan namun masih menyeramkan. Dikatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, kemampuan adaptasi Mahoraga terhadap teknik kutukan makhluk luar angkasa pun dimulai.
Dan chapter 15 Jujutsu Kaisen Modulo pun hanya sampai di sini minasan. Wah, apakah Fushiguro Megumi sudah mati minasan? Karena Ten Shadow sudah dimiliki oleh Yuka sebagai garis keturunan langsung klan Zenin. Ya, sekalipun ada klan Gojo-nya juga, tapi jauh. Ada beberapa yang mengatakan jika pengguna Ten Shadow muncul, maka pengguna Six Eyes juga akan muncul. Sepertinya tidak minasan. Karena pada chapter 145 Jujutsu Kaisen, Tengen mengatakan bahwa dirinya, wadah Star Plasma, dan Six Eyes semuanya terhubung oleh takdir. Artinya bukan karena keberadaan pengguna Ten Shadow. Simpelnya seperti ini. Tengen itu butuh wadah Star Plasma untuk tetap abadi. Sedangkan Six Eyes tugasnya untuk melindungi wadah Star Plasma tersebut. Itulah kenapa Kenjaku mengincar Six Eyes sejak mereka lahir. Namun sekalipun Kenjaku membunuh Six Eyes, mereka tetap akan lahir karena itu sudah menjadi takdir. Dan sekarang Tengen sudah tidak ada, dia mati diserap oleh Kenjaku. Sedangkan Riko Amanai sebagai wadah Star Plasma terakhir di-kill oleh om-om ganteng Toji Fushiguro. Dengan kata lain, pengguna Six Eyes sepertinya tidak akan muncul, terlebih lagi di awal chapter tertulis, jika ini adalah pertempuran terakhir. Sedangkan teknik terkutuk Dabla yang disebut sebagai kemampuan yang tidak terucapkan, cahaya. Pada bagian cahaya cukup jelas karena terlihat Dabla menembakkan berkas cahaya. Tetapi tanda pada bagian kotak hitam menimbulkan pertanyaan tentang identitasnya karena nama kemampuan tersebut disensor akibat kemustahilan untuk diucapkan oleh manusia. Menurut saya, bagian kotak hitam tersebut merupakan atribut fisik yang diwariskan dalam suku Deskunte. Sesuai dengan penjelasannya, ini mirip dengan bagaimana klan Gojo memiliki Six Eyes. Saya percaya atribut fisik yang dimaksud dalam kasus ini adalah mata ketiga milik Dabla. Jika ditarik ke belakang, kini menjadi jauh lebih masuk akal mengapa Jabaloma mengatakan bahwa konsep tidak bersenjata tidak pernah ada baginya. Dan mengapa Cross menyatakan bahwa rasanya seperti otaknya sedang digerogoti sampai habis. Serta alasan mengapa para syaman Jujutsu begitu ketakutan terhadap Dabla. Sekilas, hal ini terlihat mirip dengan Sukuna saat pertama kali bangkit di Shibuya. Ketika kehadirannya saja sudah membuat orang-orang gemetar ketakutan. Namun dalam kasus Dabla, dia melangkah lebih jauh karena mampu mematerialkan niat membunuhnya ke dalam bentuk fisik. Jadi, sepertinya teknik terkutuk Dabla ini adalah cahaya atau kemampuan untuk menciptakan fenomena berbasis cahaya, mirip dengan kasus Kashimo yang memanipulasi fenomena listrik. Namun karena cahaya pada dasarnya tidak memiliki massa, seharusnya mustahil untuk menimbulkan kerusakan fisik. Dan disinilah peran kotak hitam atau yang tidak terucapkan muncul, yakni memungkinkan Dabla menambahkan niat membunuhnya ke dalam cahaya tersebut, sehingga cahaya itu memiliki massa dan mampu menembus apapun yang menjadi targetnya, seperti yang terjadi pada Mahoraga. Alasan saya percaya bahwa cahaya tersebut tetap mempertahankan kecepatan alaminya adalah karena saya meyakini yang tak terucapkan milik Dabla memungkinkannya melanggar hukum fisika serupa dengan bagaimana Maru dapat melanggar hukum logika melalui mata ketiganya. Hal ini juga tersirat ketika Dabla memotong lengan Yakumaru, di mana Usami berkomentar terlalu cepat. Seolah-olah mereka sama sekali tidak mampu mempersepsikan kecepatan terjadinya serangan tersebut. Jika penjelasan ini tidak sepenuhnya konsisten, kemungkinan lainnya adalah Dabla dapat menentukan kapan massa ditambahkan ke berkas cahaya itu sendiri, yang artinya cahaya tersebut bergerak dengan kecepatan alaminya, lalu memperoleh massa tepat saat bersentuhan dengan target. Ya, semoga saja kita bisa melihat dua hal lagi yang mungkin akan muncul, yaitu Rika dan Tsurugi yang menggunakan Heavenly Restriction. Oke deh minasan, kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.